Halo sobat, salam jumpa di channel We Read Traveling with Jesus. Salam kenal dan salam persahabatan untuk kita semua. Kami senang Bapak, Ibu, dan teman semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, salam sejahtera buat kita semua. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menjelaskan bahwa Dia akan pergi ke tempat yang tidak dijangkau oleh orang-orang Farisi. Mereka justru akan mati karena dosa-dosa mereka. Dan dosa pokok mereka adalah mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan karena mereka berasal dari bawah, dari dunia, sedangkan Yesus berasal dari atas dan bukan dari dunia. Yesus berkata tentang Bapa yang mengutusnya
Tetapi orang-orang Farisi tetap tidak percaya. Untuk itu, Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi menjadi percaya pada saat dirinya ditinggikan. Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Yesus juga mempertegas dirinya, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Umat Allah mengalami saat-saat yang sulit di padang gurun. Mereka meragukan Tuhan dan pertolongannya, sehingga yang ada hanya sikap bersungut-sungut. Kepada Musa, mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan kami telah muak dengan makanan hambar ini." Dosa ketidakpercayaan pada Yahweh dan keterbukaan hati dan budi pada dewa-dewi lain. Jalan keluar yang telah ditempuh Tuhan adalah hukuman pedagogis bagi mereka dan pengakuan dosa mereka secara umum. Meskipun umat berdosa, Tuhan sabar dan mengampuni mereka. Pemahaman kita diperkaya tentang makna diangkat atau ditinggikan. Dalam Injil, Yesus mengatakan bahwa Dia berasal dari atas, dan bahwa pada saat dirinya diangkat dari dunia, maka semua orang akan mengakuinya. Artinya ketika seorang jatuh dalam dosa, ia mati karena dosa-dosanya. Supaya tetap hidup, ia harus mengangkat kepala, memandang langit seraya memohon belas kasih Tuhan. Ketika seorang bergumul dalam hidupnya, ia perlu memandang Kristus tersalib. Di sanalah ia akan menemukan keselamatan yang benar. Fokus perhatian kita adalah pada Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib. Dia menderita sengsara untuk keselamatan kita. Dengan memandangnya di atas kayu salib, kita melihat aliran keselamatan, yakni cinta kasih yang total dari Bapa kepada manusia. Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia mengutus putranya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal." Pandanglah salib Kristus dan pikulah salibmu hari demi hari mengikutinya. Semoga kita semakin percaya dan semakin yakin bahwa Yesus adalah juru selamat kita, karena dengan salib sucinya Yesus telah menebus dosa kita dan telah menguduskan diri kita serta menerangi jalan hidup kita di dunia ini. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati. Ya Maria, Bunda Allah dan Bunda kami, pada masa pencobaan ini kami datang kepadamu. Sebagai Bunda kami, Engkau mencintai dan mengenal kami. Tidak ada bagian dari hati kami yang tersembunyi darimu. Bunda yang berbelas kasih, betapa seringnya kami mengalami kehadiran-Mu yang membawa damai. Engkau tidak pernah berhenti membimbing kami kepada Yesus Raja Damai. Namun, kami telah menyimpang dari jalan damai itu. Kami telah melupakan pelajaran dari tragedi abad terakhir ini, di mana jutaan orang meninggal dalam Perang Dunia Kedua. Kami telah mengabaikan komitmen yang kami buat sebagai komunitas bangsa-bangsa. Kami telah mengkhianati impian damai banyak orang dan harapan orang muda. Kami menjadi sakit karena keserakahan.
Kami hanya memikirkan negara kami sendiri dan kepentingannya. Kami menjadi tidak peduli dan terjebak dalam kebutuhan dan kekhawatiran diri kami sendiri. Kami memilih untuk mengabaikan Tuhan, puas dengan ilusi kami, menjadi sombong dan agresif, menindas orang yang tidak bersalah, dan menimbun senjata. Kami berhenti menjadi pelayan sesama di rumah kami. Kami telah merusak taman bumi dengan perang dan dosa-dosa kami. Kami telah menghancurkan hati Bapa Surgawi yang menginginkan kami untuk menjadi saudara dan saudari. Kami menjadi tidak peduli terhadap semua orang kecuali diri kami sendiri. Sekarang dengan rasa malu kami berseru, ampuni kami Tuhan. Bunda suci, di tengah kesengsaraan dosa kami, di tengah pergumulan dan kelemahan kami, di tengah misteri kejahatan dan perang, Engkau mengingatkan kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, tetapi terus memandang kami dengan cinta, selalu siap untuk mengampuni dan mengangkat kami ke kehidupan yang baru. Dia telah memberikan Engkau kepada kami dan menjadikan hati tak bernodamu sebagai tempat perlindungan Engkau kepada kami dan sebagai tempat perlindungan bagi gereja dan seluruh umat manusia. Dengan kehendak Allah yang murah hati, Engkau selalu bersama kami. Bahkan di saat-saat paling sulit dalam sejarah kami, Engkau ada untuk membimbing kami dengan cinta yang lembut. Sekarang kami datang kepadamu dan mengetuk pintu hatimu. Kami adalah anak-anak-Mu yang terkasih. Di setiap zaman Engkau selalu hadir dan memanggil kami untuk bertobat. Pada masa kegelapan ini, bantu dan berilah kami damai-Mu. Katakan kepada kami sekali lagi, bukankah aku di sini? Aku adalah ibumu. Engkau mampu melepaskan ikatan hati dan waktu kami. Kepadamu kami menaruh kepercayaan kami. Kami yakin, terutama di masa pencobaan, Engkau mendengarkan permohonan kami dan akan datang untuk membantu kami. Itulah yang Engkau lakukan di Kana di Galilea, ketika Engkau meminta kepada Yesus dan Dia membuat mukjizat yang pertama. Untuk menjaga kegembiraan pesta pernikahan, Engkau berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sekarang ya Bunda, ulangi kata-kata dan doa itu, karena di zaman ini kami telah kehabisan anggur harapan, sukacita telah sirna, persaudaraan telah memudar. Kami telah melupakan kemanusiaan kami dan menyia-nyiakan anugerah perdamaian. Kami membuka hati kami untuk kekerasan dan kehancuran. Betapa kami sangat membutuhkan bantuan keibuan-Mu. Karena itu ya Bunda, dengarkanlah doa kami. Bintang laut, jangan biarkan kami terdampar di tengah badai perang. Tabut perjanjian baru, berilah kami inspirasi untuk usaha-usaha dan langkah-langkah perdamaian. Ratu Surgawi, bawalah kembali damai Allah ke dunia ini. Hilangkan kebencian dan haus akan balas dendam, serta ajarkanlah kami pengampunan. Bebaskanlah kami dari perang, lindungilah dunia kami dari ancaman senjata nuklir. Ratu Rosari, sadarkanlah kami akan kebutuhan untuk berdoa dan mencintai. Ratu umat manusia, tunjukkanlah jalan persaudaraan kepada orang-orang. Ratu damai, curahkanlah perdamaian untuk dunia kami. Ya Bunda, semoga seruan kesedihan-Mu menggugah hati kami yang keras. Semoga air mata yang Engkau tumpahkan membuat lembah yang kering oleh kebencian mekar kembali. Di tengah gemuruh senjata, semoga doa-Mu mengubah pikiran kami menjadi damai. Semoga sentuhan keibuan-Mu menenangkan mereka yang menderita
dan melarikan diri dari hujan bom. Semoga pelukan keibuanmu menghibur mereka yang terpaksa meninggalkan rumah dan tanah kelahirannya. Semoga hatimu yang berduka cita menggerakkan kami untuk berbelas kasih dan menginspirasi kami untuk membuka pintu hati kami dan merawat saudara-saudari kami yang terluka dan tersingkir. Bunda Allah yang kudus, ketika Engkau berdiri di bawah salib, Yesus melihat murid di sisimu dan berkata, "Lihatlah anakmu." Dengan cara ini, Dia mempercayakan kami kepadamu. Kepada murid itu dan kepada setiap kami Dia berkata, "Lihatlah ibumu." Bunda Maria, saat ini kami hendak menyambutmu dalam hidup dan sejarah kami. Pada saat ini, umat manusia yang lelah dan putus asa berdiri bersamamu di bawah salib, mempercayakan diri kepadamu, dan melalui Engkau menguduskan diri bagi Kristus. Bangsa Ukraina dan Rusia yang memuliakanmu dengan cinta yang besar sekarang datang kepadamu, dikala hatimu selalu tergerak oleh belas kasih kepada mereka dan semua orang yang menderita karena perang, kelaparan, ketidakadilan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, Bunda Allah dan Bunda kami, kepada hatimu yang tak bernoda, dengan sungguh-sungguh kami percayakan dan serahkan diri kami, gereja dan seluruh umat manusia, terutama Rusia dan Ukraina. Terimalah tindakan yang kami lakukan dengan penuh iman dan cinta ini. Semoga perang dapat berakhir dan perdamaian menyebar ke seluruh dunia. Kata-kata "terjadilah padaku" yang muncul dari hatimu membuka pintu sejarah bagi Raja Damai. Kami percaya bahwa melalui hatimu, kedamaian akan muncul kembali. Kepadamu kami persembahkan masa depan seluruh umat manusia, kebutuhan dan harapan semua orang, kecemasan dan harapan dunia. Melalui doa-doamu, semoga belas kasih Allah tercurah atas bumi dan damai yang lembut kembali mengisi hari-hari kami. Bunda kami yang dicurahi oleh Roh Kudus, pulihkanlah kami dengan damai yang berasal dari Allah. Semoga Engkau sumber harapan hidup, mengairi kekeringan hati kami. Di dalam rahim-Mu, Yesus menjadi manusia. Bantulah kami untuk semakin memperkuat persaudaraan. Engkau yang pernah berjalan di dunia kami, sekarang bimbinglah kami pada jalan perdamaian. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus.